Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Febri Valentina Griadi dengan NIM 2212021014 bersama teman-teman saya. Saya Nimadi Dwi Apsarikori dengan NIM 2212021048. Saya Ngurah Katutra Harya Sidiaji dengan NIM 2212021055. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan fisik dengan mata kuliah perkembangan peserta didik. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Dwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelumnya dalam presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian perkembangan fisik peserta didik, aspek-aspek perkembangan fisik, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, dan karakteristik perkembangan fisik. Next. Baik, sebelumnya mari kita menonton sebuah video mengenai perkembangan pada anak. Baik, bisa dilihat dari video yang telah kita tonton tadi bahwa perubahan dari seorang anak mulai dari lahir menjadi seorang remaja dan akhirnya menjadi dewasa dan berkeluarga dan pada akhirnya meninggal. Dari video juga terlihat jelas bahwa terdapat perubahan-perubahan dan perbedaan yang signifikan dari kita anak-anak menjadi seorang dewasa. Perbedaan tersebut terjadi karena individu mengalami perkembangan fisik. Nah, apa sih perkembangan fisik? Perkembangan fisik atau yang disebut juga pertumbuhan biologis merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, perubahan-perubahan dalam cara individu dalam menggunakan tubuhnya, seperti perkembangan seksual, dan disertai dengan perubahan dalam kemampuan fisik seperti penurunan fungsi jantung, penurunan fungsi penglihatan, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan fisik. Kuhlen dan Thomson mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua yaitu otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga yaitu kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik, itu ada 6. Yang pertama, keluarga. Dalam keluarga meliputi faktor keturunan berupa materi genetik serta faktor lingkungan keluarga. Yang kedua ada gizi, contohnya
Peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. Selanjutnya ada gangguan emosional, contohnya peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan hal ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan kelenjar pituitari. Selanjutnya ada jenis kelamin, yaitu contohnya peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Dan selanjutnya ada status sosial ekonomi, contohnya peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Selanjutnya yaitu ada pengaruh bentuk tubuh, di mana bentuk tubuh atau di mana bentuk tubuh itu ada mesomorph, ectomorph, atau endomorph, yang mana akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh peserta didik. Adapun kesehatan, yang mana kondisi kesehatan seorang peserta didik akan sangat mempengaruhi perkembangan peserta didik, karena peserta didik ada yang mengalami cacat ataupun penyakit-penyakit bawaan dari keluarganya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama, karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil ditandai dengan mulai mampu melakukan bermacam-macam gerakan dasar yang semakin baik, yaitu gerakan-gerakan berjalan, berlari, melompat dan meloncat, berjingkrak, melempar, menangkap, yang berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan panjang kaki dan tangan secara proporsional. Perkembangan fisik pada masa anak juga ditandai dengan koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-7 tahun. Perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibanding masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik. Masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Yang ketiga, karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan yang lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik, dan dari segi fisiologi, anak perempuan lebih maju 1 tahun dari laki-laki. Yang keempat, yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam, dan anak-anak wanita mengalami kematangan seksual, dan laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Yang kelima itu karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan, dan organ seksual. Karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, maupun tanda-tanda seksual sekunder, serta timbulnya hasrat seksual yang tinggi. Yang keenam, yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Kemampuan fisik pada masa dewasa pada setiap individu sangat bervariasi dengan pertumbuhan fisik. Laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa, pertumbuhan mencapai titik maksimal.
Pada masa ini, pertumbuhan fisik mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu implikasi perkembangan fisik dalam kegiatan pembelajaran. Dengan mengetahui perkembangan fisik, maka yang pertama, perilaku guru. Guru akan lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak, khususnya karakteristik fisik dari peserta didik. Misalnya, peserta didik atau anak yang tinggi dan pendek, gemuk dan kurus, dan sebagainya. Semua peserta didik harus mendapat tempat yang benar di dalam hati guru dan mendapat perlakuan yang sama. Guru juga harus memberikan stimulasi supaya agar bisa mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik, misalnya dengan memberikan layanan pengajaran dan bimbingan. Selain itu, guru juga harus mendorong siswa untuk menentukan pilihan-pilihannya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Misalnya, untuk tumbuh menjadi lebih dewasa, seorang anak remaja harus aktif mencari lingkungan dan pengalaman yang sesuai dengan kemampuan naturalnya. Yang kedua, tentang makanan. Di sini orang tua berperan penting untuk selalu menyediakan makanan yang bergizi untuk pertumbuhan fisik peserta didik, khususnya makanan 4 sehat 5 sempurna dan bukan makanan yang dibeli siap saji. Yang ketiga yaitu media pembelajaran. Dengan mengetahui perkembangan fisik, maka guru akan dapat menyediakan media pembelajaran yang lebih cocok untuk peserta didik, dan media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi dan bisa secara langsung menstimulasi fisik dan psikomotorik anak seperti media 4 dimensi, agar pembelajaran yang diberikan lebih dapat dimengerti oleh anak-anak. Dan yang terakhir yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Dengan bermain, mereka mempelajari segala hal yang terpenting mampu melatih fisik dan psikomotorik dari anak. Lingkungan pendidikan juga harus meminimalisir intensitas anak-anak untuk melakukan hal-hal yang mungkin menyimpang. Dan dengan hal ini juga bisa meminimalisir intensitas mereka dalam memainkan games yang terdapat di handphone atau gawai yang justru berbahaya bagi perkembangan fisik dan psikomotorik anak. Baik, selanjutnya. Baik, demikian paparan materi yang telah kami paparkan mengenai perkembangan fisik. Untuk kesimpulan, jadi perkembangan fisik merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi perkembangan individu, yang meliputi perubahan-perubahan tubuh hingga perubahan-perubahan cara individu melakukan aktivitas. Nah, karakteristik dalam perkembangan fisik itu dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak usia 0-5 tahun. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5-7 tahun. Yang ketiga ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8-9 tahun. Yang keempat ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10-11 tahun. Yang kelima ada karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Dan yang terakhir ada karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa hingga tua. Untuk aspek-aspek perkembangan fisik, menurut Cullen dan Thomson itu ada 4, yaitu sistem syaraf, otot-otot, kelenjar endokrin, dan struktur fisik atau tubuh. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik itu ada keluarga, ada gizi, gangguan emosional, status sosial ekonomi, jenis kelamin, kesehatan, serta pengaruh bentuk tubuh. Dan untuk yang terakhir yaitu implikasi perkembangan fisik peserta didik dalam pembelajaran, itu meliputi perilaku guru yang harus lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak,
dan juga pengaruh dari orang tua yang mana harus memperhatikan gizi yang diberikan kepada anaknya, selanjutnya ada media pembelajaran, serta yang terakhir ada lingkungan pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat kami paparkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.